Ya, selamat siang semua. Pada hari ini kita akan praktikum mengenai organa genitalia feminina. Ya, sebelum kita mulai diskusi praktikum anatomi hari ini, saya akan memberikan kue pendahuluan terlebih dahulu mengenai organa genitalia feminina. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur organa genitalia interna pada perempuan, untuk menjelaskan hubungan antara visual pelvis, untuk mengidentifikasi struktur organa genitalia eksterna pada perempuan, dan juga untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ruangan-ruangan di organa genitalia eksterna perempuan. Ya, ini overview-nya bahwa organa genitalia feminina itu dibagi dua, ada yang eksternal dan internal. Yang pada organa feminina yang internal, organ-organ yang dibahas adalah ovarium, tuba uterina, uterus, dan juga vagina. Ya, kita akan masuk pada organa genitalia feminina yang internal terlebih dahulu. Ya, pada ini bisa kita lihat dari gambar, kita akan lihat panah yang berwarna hijau toska ini. Panahnya yang ditunjuk ini adalah ovarium. Di mana ovarium itu dia diikat atau dia digantung oleh dua ligamentum. Ya, ini ligamentum yang pertama yang berwarna hijau. Ini adalah ligamentum mesovarium ya. Biasanya langsung kita sebut saja mesovarium. Karena mesovarium ini merupakan bagian dari ligamentum latum uteri. Ya, dan satu lagi adalah ligamentum proprium ovarii yang berwarna biru. Ya, di mana ligamentum proprium ovarii ini akan menempel pada ekstremitas uterina ovari. Ya, di sini inilah yang disebut dengan ekstremitas uterina ovari ya, bagian ovarium tempat melekatnya ligamentum proprium ovarii. Dan juga nanti dia akan melekat pada uterus di bagian cornu uterus ya, yang berada di lateral uterus. Lalu kita akan masuk pada tuba uterina. Kita bisa lihat bahwa tuba uterina itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah yang ditunjuk oleh jarum hijau toska ini yang kita sebut dengan infundiburum tuba uterina. Di mana di ujung infundiburum ini terdapat struktur yang menyerupai jari-jari. Ya, ini yang kita sebut dengan fimbriae tuba uterina. Ya, dari infundiburum maka dia akan ada bagian ampura. Ya, ini bagian ampura ini merupakan bagian yang paling panjang dan paling lebar. Ya, ini pada bagian ampura. Lalu kita masuk pada bagian isthmus tuba uterina, di mana bagian isthmus ini dindingnya tebal. Ya, dari bagian isthmus lalu akan ada bagian dari tuba uterina yang berada di intramural, yaitu berada di dalam uterus sendiri. Inilah yang kita sebut dengan pars uterina, tuba uterina. Ya, sekarang kita akan masuk pada bagian uterus. Ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau toska ini adalah fundus uteri. Ini ada bagian fundus uteri ya yang ditunjuk ini. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah corpus uteri. Dan sedangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah cervix uteri. Ya, ini juga yang berwarna biru ini merupakan bagian dari cervix uteri, yaitu postio vaginalis cervicis. Ya. Lalu kita akan melihat di sini, ini semua yang ditunjuk adalah ligamentum latum uteri. Ya, ini semua dari sini, 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 ini semua merupakan ligamentum latum uteri. Tapi yang membedakannya adalah namanya. Namanya itu berdasarkan
dia melekat dan menggantung organ mana. Seperti yang panah biru paling atas, ini karena dia melekat dan menggantung ovarium, maka ini disebut mesovarium. Ya, pada panah yang di tengah ini karena dia melekat dan menggantung tuba uterina atau biasa yang kita sebut juga salving, maka ini disebutnya mesosalving. Sedangkan ini dia yang menggantung pada uterus dan melekatnya juga pada uterus, ini yang disebut mesometrium. Sebenarnya ligamentum latum uteri ini merupakan lipatan ganda peritoneum. Jadi peritoneum yang rayanya ganda itu akan membentuk ligamentum latum uteri. Lalu di sini kita akan lihat 3 struktur yang melekat pada cornu uteri. Cornu uteri itu adalah bagian lateral dari uterus yang nanti dia akan memberikan tempat melekatnya 3 struktur ini. Ya, yang pertama adalah dari posterior, ini adalah yang tadi sudah dibahas, ini adalah ligamentum proprium ovarii, di mana dia akan menempel ke cornu uteri dengan posisinya itu dia ada di postero inferior dari junctio uterotubaris ya. Jadi ini ada di postero inferior junctio uterotubaris ya. Lalu yang di tengah ini adalah tuba uterina, di mana di saat dia masuk ke dalam uterus, perbatasannya ini yang kita sebut dengan junctio uterotubaris. Lalu yang ini yang tadi ini tuba uterina ya, dan ini adalah junctio uterotubarisnya. Lalu yang berada di antero inferior dari junctio uterotubaris ini yang kita sebut dengan ligamentum teres uteri, di mana dia nanti ligamentum teres uteri ini akan masuk pada canalis inguinalis profunda. Ya, yaitu ini adalah vagina. Lalu kita bisa lihat pada jarum yang berwarna kuning ini sebenarnya posisinya salah ya. Ini harusnya ke belakang sini. Ya, ini merupakan ligamentum suspensorium ovarii, di mana di dalamnya itu terdapat vasa ovarica. Ya, nantinya kalau kita baca di Yokochi, dia akan menyebut ini bahwa ini adalah caudary dispraise. Jadi posisinya emang salah, harusnya dia ke belakang sini nanti. Ya, lalu kita akan lihat juga, ya kita mulai dari sini, ya ini sudah pernah dibahas pada saat blok membran inferius ya. Ini adalah yang ditunjuk adalah arteri iliaca communis. Lalu dia akan bercabang dua menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Lalu yang ditunjuk oleh jarum hijau ini, oleh panah hijau ini adalah ureter. Nah, yang ditunjuk oleh panah hijau Tosca ini adalah vasa ovarica ya, arteri dan vena ovarica, di mana arteri dan vena ovarica itu bukan merupakan cabang dari arteri iliaca interna, tapi dia cabang langsung dari aorta abdominalis. Ya, jadi dia posisinya berasal dari aorta abdominalis, dia akan berjalan ke bawah, masuk menuju ke ovarium dan untuk memperdarahi ovarium juga tuba uterina.
Ya, bisa kita lihat nanti pada saat dia berjalan nanti akan ada bagian yang ditutupi oleh peritoneum. Jadi saluran ini akan berjalan masuk dan tertutup, terbungkus oleh peritoneum. Nah, bagian fasa yang terbungkus oleh peritoneum inilah yang kita sebut ligamentum suspensorium ovarii. Ya, lalu kita lihat ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hitam ini adalah os pubis ya. Lalu ini ada vesika urinaria dan ini adalah uterusnya. Ya. Kita lihat dari panah yang berwarna biru ini adalah ligamentum teres uteri. Ya, bisa kita lihat bahwa dia berjalan dari sini ya, dari konu uteri, dia akan berjalan terus dan nantinya dia akan meningkat masuk ke canalis inguinalis profundus. Ya, lalu ini ada yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah peritoneum. Lalu ini adalah yang ditunjuk oleh panah kuning ini adalah tuba uterina. Ini bagian infundibulumnya ya, yang tepatnya yang ditunjuknya. Lalu ini adalah ovarium. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hitam ini adalah ligamentum proprium ovarii. Dan ini adalah rectum. Ya. Jika kita lihat di dalam rongga kavitas pelvis ini, sebelumnya di sini juga di panah yang kecil yang berwarna hijau toska ini juga ini ada yang ditunjuk. Ini adalah fossa paravesicalis ya. Jadi di samping vesika urinaria ada fossa, ini yang disebut dengan fossa paravesicalis. Ya, lalu kita masuk ke ruangan-ruangan ya, ke rongga-rongga yang terbentuk. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa rongga ya, di depan, di tengah sini, dan di belakang sini ya. Di depan sini, di belakang tulang pubis terdapat spasium retropubica. Ya, ini merupakan ruangan di belakang os pubis ya, dan di depan vesika urinaria. Lalu di antara vesika urinaria dan uterus terdapat rongga juga atau enggak carah biasanya yang kita sebut ya. Ini lebih disebut carah yang kita sebut dengan excavatio vesico-uterina. Dan pada bagian di sini terdapat celah juga antara uterus dan rectum. Ini yang kita sebut excavatio recto-uterina. Ya. Lalu tadi yang tadi saya sudah katakan, ya kita bisa lihat di jarum yang berwarna biru ini bahwa di sini terlihat seperti ada tonjolan ya. Ini merupakan bagian dari arteri dan vena ovarica yang tertutup oleh peritoneum. Inilah yang biasanya kita sebut dengan ligamentum suspensorium ovarii. Ya. Lalu sekarang kita akan lihat organ genitalia interna femininanya dari posterior ya. Bisa kita lihat pada jarum yang berwarna hijau toska ini, inilah infundibulum. Lalu ini adalah tuba uterinanya ya. Ini tepatnya ini bagian infundibulumnya dan ini ampuranya. Ya, kalau kita lihat ditunjuk ini merupakan bagian ampura tuba uterina. Sedangkan yang hijau toska ini adalah infundibulum tuba uterina. Ya. Lalu ini yang ditunjuk adalah ovarium yang dextra. Ya, dia diikat oleh ligamentum proprium ovarii. Ya, kita bisa lihat ya, dia pada bagian sini dia ligamentumnya menempel ya di ekstremitas uterina ovari. Ya, ini ekstremitas uterina ovari.
lalu dia akan menempel pada bagian lateral uterus ya. Ini yang kita sebut dengan konu uteri. Ya, bagian konu uteri inilah yang biasa kita sebut. Ya, lalu di sini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah ligamentum latum uteri. Ya, kalau bisa kita sebut dengan lebih spesifik, inilah yang karena ini menggantung uterus, ini yang kita sebut mesometrium. Ya, kita bisa lihat di dalam uterus ini terdapat ruangan inilah yang kita sebut dengan cavitas uterus. Cavitas uteri. Ya, dan cavitas uteri ini semakin ke bawah dia akan menyempit. Bagian yang menyempit ini yang kita sebut dengan isthmus uteri, dan dia nanti akan masuk ke canalis cervicis uteri. Ya, panah yang berwarna hijau ini menunjukkan canalis cervicis uteri. Ya, di saat dia hendak masuk ke dalam canalis cervicis uteri dari isthmus uteri, ya ini yang ditunjukkan oleh jarum berwarna biru ini terdapat lubang. Inilah yang kita sebut ostium internum uteri. Ya, jadi dari cavitas uteri dia mengecil ke bagian isthmus, ya lalu dia masuk. Jadi dia lalu akan ada lubang masuknya ya, yaitu ostium internum uteri. Dia akan masuk ke dalam canalis cervicis uteri. Lalu nanti di sini dia akan keluar melalui ostium externum uteri. Ya, lalu di sini yang ditunjukkan oleh jarum kuning ini adalah dinding anterior vagina. Ya, jadi ini sudah masuk ke dalam vagina, lebih tepatnya di dinding anteriornya, karena ini kita lihatnya dari posterior. Ya, ini kita lihat uterus juga. Ya, yang ditunjuk ini adalah vesika urinaria ya. Lalu kita yang ditunjuk oleh jarum hijau Tosca ini salah, ini bukan jarum ya, ini panah, maaf. Oleh panah hijau Tosca ini adalah fundus uteri. Lalu yang ditunjuk oleh panah ini adalah vagina. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwa ada bagian dari cervix uteri yang masuk menonjol ya, kalau bahasa anatominya biasa kita ngomong dia berprotrusi masuk ke dalam vagina ya, yang ini. Jadi dia masuk ke dalam vagina. Inilah yang kita sebut posio vaginalis cervicis ya, ini yang kita sebut dengan posio vaginalis cervicis. Sedangkan bagian yang tidak menonjol masuk ke dalam vagina ya, bagian yang berwarna biru inilah yang kita sebut dengan posio supravaginalis cervicis. Ya, sedangkan ini ada bagian corpus uterinya. Ya, ini bagian corpus uteri. Ini sebenarnya udah masuk ke cervix ya segini, tapi dia dibagi dua, yaitu posio supravaginalis cervicis dan posio vaginalis cervicis. Ya. Lalu kita bisa lihat bahwa yang ditunjuk di sini oleh panah berwarna hijau ini ada ostium externum uteri. Jadi sudah itu dia akan, lalu salurannya ini ya merupakan canalis cervicis uteri yang ya ada garis yang berwarna hijau Tosca. Inilah yang disebut dengan canalis cervicis uteri, saluran cervix ini ya. Lalu di sini yang ditunjuk ada, dia mau menunjukkan oleh panah hijau ini ada ostium internum uteri. Lalu kita bisa lihat ada celah yang diwarnai biru, ini adalah cavitas uterinya. Ya, ini cavitas uteri. Nanti cavitas uteri dia akan masuk melalui ostium internum uteri, masuk ke canalis cervicis uteri, dan keluar ke vagina melalui ostium externum uteri. Ya. Lalu pada bagian ini kita lihat dari inferior ya, kita lihat dari inferior.
ini ada vaginanya. Ini biasa bisa kita lihat kalau kita melakukan inspek uro. Ya, kita melakukan inspek uro, maka kita akan gambaran seperti inilah yang akan kita lihat, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang ditunjuk oleh rasa polenta ini adalah portio vaginalis cervicis, ya. Nah, karena dia masuk ke dalam atau nggak dia berprotrusi ke dalam vagina, maka di sebelah-sebelah portio ini, di sekelilingnya, itu terdapat celah. Ya, antara portio vaginalis cervicis dan juga vagina itu terdapat celah. Inilah yang kita sebut dengan fornix. Ya, dan fornix itu berbeda-beda ya, tergantung letaknya. Ini sudah diberitahukan ya, posterior, bagian posterior dan anteriornya mana. Jadi di sini ada posterior, di sini adalah anterior ya. Maka dan ini berarti lateralnya ya. Karena oleh sebab itu maka yang ditunjuk oleh panah yang berwarna hijau toska ini adalah fornix lateral dua-duanya ya. Ini ada fornix lateral. Oleh panah biru ini adalah fornix anterior, dan oleh panah berwarna hijau ini adalah fornix posterior. Dan lubangnya ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hitam ini yang kita sebut dengan ostium externum uteri ya. Sedangkan yang ini sih tadi sudah dijelaskan ya, ini bahwa ini adalah portio vaginalis cervicis. Ya. Kita akan lihat struktur pembuluh darahnya di sini. Ya. Di sini yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah arteri ovarica. Ya, ini ada arteri ovarica. Ya, ini peritoneumnya sudah dibuka. Ya, ini jadi arteri ovaricanya. Lalu ini adalah tuba uterina yang ditunjuk oleh panah hijau. Ini adalah tuba uterina. Kita bisa lihat kalau kalian bingung, kalian bisa urutkan saja. Kita bisa lihat ini adalah colon uteri ya. Ini bagian lateralnya. Dan kita bisa lihat ada 3 saluran yang keluar dari sini. Ada 3 struktur, sebenarnya bukan saluran ya. Ini lebih ke struktur yang keluar dari sini, yaitu tuba uterina di tengah. Ini yang di depan ini adalah ligamentum teres uteri, dan yang di belakang di panah yang berwarna kuning ini adalah ligamentum proprium ovarii. Ya, lalu kita lihat bahwa yang ditunjuk oleh jarum kuning di atas ini adalah arteri iliaca komunis, di mana berarti ke sini ada arteri iliaca externa, dan di jarum yang berwarna hijau, maaf ya, ini panah berwarna hijau, panah yang berwarna hijau ini adalah arteri iliaca interna. Ya, dari sini arteri iliaca interna dia akan mempercabangkan cabang-cabang arteri lagi, ada arteri guteralis, ada arteri pudendalis ya yang sudah dibahas di minggu kemarin. Yang saat ini mau kita lihat adalah arteri uterina. Ya, ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau toska ini ada ureter. Ya. Nah, inilah ini ada arteri uterinanya ya. Bisa kita lihat dia akan berjalan. Ya, nanti dia akan ke depan sedikit melingkari ureter dan masuk ke uterus. Panah yang berwarna hijau ini yang kita sebut arteri uterina. Ya, untuk untuk organ genitalia feminina yang interna sekian. Nah, sekarang kita akan masuk kepada organa genitalia feminina yang eksterna ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa ini ada tampilan luar dari organa genitalia eksterna ya yang belum dibuka. Jadi ini yang terlihatnya, dan ini yang ditunjuk ini adalah prepucium clitoridis ya. Ini di mana prepucium clitoridis ini merupakan pertemuan dari bagian lateral labia minora vulvae.
Ya, jadi sebelumnya kita lihat dulu bahwa di sini akan ada yang kita sebut dengan Rabia Mayora Fulve, yang ini ya nanti akan dilihat. Dan satu lagi adalah Rabia Minora Fulve. Ya, bagian Rabia Minora Fulve ini dia akan ada dua sisi, yaitu bagian sisi lateral dan medial. Ya, nanti bagian lateralnya dia akan bertemu kanan dan kiri ya, dextra dan sinistra, dia akan bertemu membentuk prepucium clitoridis ya. Lalu ini yang ditunjuk oleh panah biru ini adalah glans clitorisnya ya, glans clitoridisnya. Lalu yang ditunjuk oleh panah kuning ini merupakan pertemuan di bagian anterior dari labia minora yang bagian medialnya. Ya, ini membentuk venurum clitoridis. Maaf, tadi saya lupa memberitahu bahwa prepucium clitoridis itu hanya merupakan pertemuan labia minora fulve yang bagian lateralnya di bagian depan ya. Jadi ini venom itu di bagian anterior dia bertemunya. Ya, jadi dia labium minora fulve yang bagian lateral, di bagian anteriornya dia membentuk venurum clitoridis ya. Sedangkan yang medialnya pada bagian depan dia membentuk venurum clitoridis ya. Maaf, sepertinya saya tadi salah ngomong, yang bahwa yang lateralnya pada bagian depan membentuk prepucium clitoridis dan yang belakangnya membentuk venurum clitoridis. Ya, lalu ini adalah labia mayora fulve. Ya, di mana labia mayora fulve ini dia juga di bagian depan akan bertemu membentuk commissura anterior labiorum, dan di belakangnya nanti di sini dia akan membentuk commissura posterior labiorum. Ya, ini kan labia mayora fulve itu kan ada yang kanan dan kiri ya. Maka ulangan di antara labia mayora ini, ya kan di antara labia mayora fulva yang kanan dan kiri ya, dia akan membentuk ulangan ya. Ulangan ini yang kita sebut dengan 5 fulve. Ya. Sedangkan ulangan yang terbentuk antara labia minora fulve dextra sinistra yang kanan kiri ini, labia minora fulva yang kanan dan kiri ya, yang dextra dan sinistra, ini akan membentuk vestibulum vagina, di mana di dalam vestibulum vagina itu nanti akan terdapat ostium externum uretra ya, ini yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini merupakan ostium externum uretranya. Ya, ini lalu yang tadi sudah dijelaskan ya, ini yang ditunjuk adalah labia minora fulve-nya ya. Dan satu lagi yang berada di vestibulum adalah ostium vagina ya. Jadi di dalam vestibulum ini terdapat ostium uretra ya, ostium externum uretra dan ostium vagina. Lalu ini yang tadi saya katakan bahwa di belakangnya itu labia mayora membentuk, pada bagian posterior dia membentuk commissura posterior labiorum. Ya. Ini juga sama, tapi ini lebih menggambarkan klitoris ya. Ya, klitoris itu dibagi, dia ada glans klitoris, corpus klitoris, dan juga cula klitoris ya. Ini yang ditunjuk nomor 1, ini adalah corpus clitoridis ya. Ini corpusnya, ini corpus clitoridisnya. Lalu yang ditunjuk oleh nomor 2 ini adalah cura ya. Cura clitoridis, atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya kita sebut ngomongnya crus of clitoris. Lalu pada bagian 3 ini menunjukkan bulbus vestibuli. Ya, ini kan sudah sempat kita bahas minggu lalu saat membahas spasium superficial perineum. Ya, bahwa di sini terdapat bulbus vestibuli, di mana nanti dia akan ditutup oleh otot bulbus sponggiosus. Ya.
Nah, ini kita ulang lagi pada bagian 4, ini ada pertemuan labia minora vulvae di bagian anterior yang bagian lateralnya ya, labio minora vulvae yang bagian lateralnya. Maka yang nomor 4 ini adalah prepucium clitoridis. Ya, sedangkan yang nomor 5 ini merupakan glans clitoridisnya. Ya, ini glans clitoridis yang merupakan analog dengan glans penis. Lalu pada nomor 6 ini juga merupakan pertemuan di bagian anterior antara labia minora vulvae yang bagian medialnya. Maka oleh itu ini adalah frenulum clitoridis. Ini yang ditunjuk oleh nomor 7 ini adalah labia minora vulvanya. Yang ditunjuk oleh nomor 8 ini merupakan ostium vaginanya. Ya, oleh yang nomor 8 ini ada ostium vaginanya. Mungkin gelap jadi kurang kelihatan ya. Lalu yang nomor 9 ini adalah glandula vestibuli major atau kita suka sering sebut juga dengan kelenjar Bartholin ya, glandula Bartholin ini. Lalu ini juga kita lihat lagi, ya kita ulang lagi. Ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini merupakan komissura anterior labiorumnya ya, kan ini labia majora vulvae-nya, maka ini adalah pertemuan di anterior ini adalah komissura anterior labiorum. Lalu ini adalah glans clitorisnya yang ditunjuk oleh panah biru. Lalu yang ditunjuk oleh panah hijau ini adalah labia majora vulvae-nya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau toska ini adalah labia minora vulvae-nya. Ya, lalu di belakangnya ini adalah komissura posterior labiorum ya. Jadi dia di labia major kan ini yang bagian kanan ini sudah dibuka ya labia majornya. Jadi harusnya dia ada kanan dan kiri, lalu di belakang dia akan bertemu di bagian posteriornya membentuk komissura posterior labiorum. Lalu ini sebenarnya sudah dibahas ya minggu lalu ya, tapi kita ulang saja nggak apa-apa. Ini yang ditunjuk adalah os pubis ya. Oleh jarum kuning ini sudah dibuka, jadi ini sudah membuka untuk yang bagian kanan ini untuk memperlihatkan spasium superficial perineum. Ya. Lalu yang ditunjuk oleh jarum biru ini, maaf ya saya salah tulis, ini bukan jarum, ini panah tadi ya. Jadi ini adalah musculus ischiocavernosusnya. Lalu oleh panah hitam ini adalah os ischiumnya ya, ini os ischiumnya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau toska ini adalah membran perinealnya, membrana perinealnya. Lalu yang ditunjuk ini adalah musculus bulbus spongiosusnya ya. Jadi kita bisa lihat ini sih, kita ulang lagi saja karena minggu lalu sudah sempat dibahas. Ya. Lalu ruangan yang terbentuk antara labia major tadi saya sudah jelaskan ya. Inilah yang kita sebut dengan 5 vulva atau dulu kita sebut dengan 5 pudendi. Lalu di bagian atas ini ada bagian yang menonjol. Inilah yang kita sebut dengan mons pubis ya pada panah berwarna hijau toska yang di paling atas, inilah yang kita sebut dengan mons pubis. Ya, kita ulang lagi. Ini sudah dibuka, ini yang diperlihatkan adalah labia minora vulvanya ya, labia majornya sudah tidak ada. Yang ditunjuk oleh panah berwarna hitam ini adalah prepuciumnya ya, ini prepucium clitoridis. Oleh yang berwarna hijau toska ini adalah glans clitoridisnya. Lalu ini adalah labia minora vulvanya. Lalu ini adalah musculus ischiocavernosusnya ya. Ini sudah dibuka, jadi ini musculus ischiocavernosusnya yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini. Lalu yang ditunjuk oleh panah hijau ini adalah bulbus vestibulinya ya, ini bulbus vestibulinya ya di belakang. Nah, di belakang ini tadi saya juga belum sebutkan ya,
bahwa labia minora juga dia bertemu, bahwa labia minora vulva akan bertemu di posterior dan dia akan membentuk venurum labiorum vulva. Ya, ini ada atau biasa juga kita sebut forceps. Ya, ini ada venurum labiorum vulvanya yang biasa kita sebut juga forceps ya. Nah, ruangan ruangan ini ada nanti ditunjukkan ya. Sekarang ini adalah vestibulum vagina. Nanti akan ada terlihat bagian mananya ya. Di dalam vestibulum vagina ini terdapat yang ditunjuk oleh panah hitam. Ini ada ostium externum uretra ya, dan ostium vagina yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau toska. Jadi lubang yang berada di dalam vestibulum vagina ada ostium externum uretra ya, yang ini yang ditunjuk oleh jarum berwarna hitam, dan juga ostium vagina yang ditunjuk oleh jarum berwarna hijau toska. Maaf ya kalau saya suka salah bilang jarum, berarti itu panah. Ya. Lalu lihat di sini ada daerah yang diberikan warna hijau toska. Inilah yang kita sebut dengan vestibulum vagina. Ya, ini vestibulum vaginanya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa organa genitalia feminina itu terdapat 4 organ, yaitu ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Sedangkan pada organa genitalia feminina externa itu yang akan banyak kita bahas adalah bagian vulvanya. Baik itu labia majora vulva maupun labia minora vulvanya. Ya, sekian kuliah pendahuluan dari saya. Terima kasih.